Mungkin selama ini kita banyak membantu, kita banyak menolong, dan bahkan mungkin banyak sekali dibutuhkan. Akan tetapi ingat, suatu saat, suatu ketika kita pasti akan membutuhkan pertolongan orang lain. Karena memang apa? Kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya itu terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Keluarga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang kita semuanya selalu mengharapkan ampunan, selalu mengharapkan nikmat dan rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoba untuk mengumpulkan setiap kesempatan demi kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, baik itu dari amal hati kita dengan niat yang baik karena Allah, kemudian juga disertai dengan amal seluruh anggota badan kita dengan amal-amalan pokok, atau bisa dikatakan juga adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas kebenaran juga. Kemudian juga adalah amal-amal tambahan dari sholat sunnah kita, tilawah Al-Quran, dan semua amal-amal yang kemudian kita kumpulkan mudah-mudahan akan berbuah pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus adalah kita bersama-sama di dalam majelis ilmu ini adalah hanya ingin mengharapkan ridha Allah yang kemudian di dalamnya akan berbuah kepahaman, akan berbuah segala bentuk hal-hal yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu mampu dan kemudian sangat mudah untuk kita cerna dan kita pahami, sehingga juga akan menjadi sebuah amal soleh, menjadi kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmatnya dengan berbagai pintu, dengan berbagai sisi. Maka bagaimana kemudian kita selaku hambanya meraih dari setiap apa yang Allah tawarkan tadi, kemudian kesungguhan kita di dalam mencoba untuk mencari, mencoba untuk menggali setiap hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang kemarin ya kita sempat terputus karena memang ya sesuatu dan lain hal. Mudah-mudahan tidak mengurangi dari semangat kita, dari kesungguhan kita di dalam menimba ilmu agama. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik kepada kita. Adapun dari tahap-tahap ukhuwah insyaallah diselesaikan pada malam hari ini. Kita akan menyelesaikan 3 poin lagi ya terakhir di malam hari ini, mudah-mudahan bisa diselesaikan. Yang selanjutnya, poin yang selanjutnya yaitu yang ketiga adalah yang keempat ya, riayah dan tafakud. Riayah dan tafakud itu maksudnya apa para jamaah sekalian? Yaitu saling mengunjungi, atau ada kepedulian di antara kita semuanya untuk saling mengunjungi, yang arti secara hakikatnya atau secara sesungguhnya bahwa
kita betul-betul perhatian kepada saudara kita. Hendaknya seorang saudara memperhatikan kondisi saudara-saudaranya seiman, agar bisa membantu, agar bisa dengan segera memberikan pertolongan kepada mereka tanpa harus diminta. Nah, tentunya ini adalah kepekaan kita, para jamaah sekalian, di dalam kita hidup bersama, di dalam kita hidup berjamaah, dalam kita hidup di dalam satu kesatuan hubungan keimanan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ini harus benar-benar kita ya peka dan kemudian juga kita harus tahu, oh ternyata kebutuhan teman saya ini, kebutuhan saudara saya terkhusus adalah mereka-mereka keluarga kita yang kemudian juga ya satu frekuensi dengan kita semuanya dalam hal keimanan. Keluarga besar kita yang kemudian sudah ngaji bareng, tapi ternyata mungkin ada di antara mereka yang kesulitan. Baik itu karena sakit, mungkin memiliki harta akan tetapi sakit yang menahun sehingga mungkin kita perlu untuk mensupport, memberikan doa, memberikan dukungan. Kalaupun mungkin untuk materi tidak terlalu dibutuhkan misalkan, akan tetapi dengan doa kita, dengan kunjungan kita, maka itu semuanya akan melembutkan hati, kemudian akan lebih menguatkan lagi, ada energi di dalam dirinya untuk bisa bertahan dan kemudian dia memiliki sugesti, insya Allah saya akan segera sembuh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian itu adalah untuk yang terdekat. Nah, bagaimana kemudian dengan saudara-saudara kita yang memang betul-betul mereka sangat membutuhkan sekali. Mereka ada di bumi yang jauh, akan tetapi hubungan keimanan tidak membatasi kita semuanya untuk minimal sekedar mendoakan dan memikirkan. Atau mungkin doa pun mungkin kita luput dari mendoakan mereka, menyebut nama-nama mereka, yaitu mereka Ahlus Syam yang berada di Palestina ya. Ya, kita memikirkan kemudian mengirimkan setiap berita-berita tentang mereka yang tentunya mereka sangat membutuhkan uluran tangan kaum muslimin yang lain. Kalaupun mungkin kita ini sudah berbeda negara, bahkan mungkin berbeda bangsa dan terbatasi dengan yang namanya batas teritorial. Akan tetapi hati yang selalu bertaut, hati yang akan selalu hidup, yang kemudian akan senantiasa memikirkan siapapun mereka-mereka adalah saudara kita. Maka hendaknya ini semuanya juga adalah terlahir dari diri kita, yang tentunya mungkin bisa jadi dengan kecintaan kita kepada saudara kita itu akan semakin menguatkan. Ternyata mungkin usaha kita di dalam setiap kehidupan, entah itu mungkin dengan tilawah Quran, kurang memberikan ketenangan. Bisa jadi mungkin karena apa? Ya entah mungkin ada faktor tertentu, atau mungkin ketika bermajelis ilmu juga misalkan demikian. Semuanya menemui jalan buntu. Ternyata ketika mendoakan saudaranya yang jauh di sana, yang padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam doa beliau sampai 3 kali, para jamaah sekalian, beliau berdoa, yang hadis ini sahih ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi syamina, kemudian wa barik fi yamanina, sampai 3 kali, Allahumma barik lana fi syamina wa barik fi yamanina, Allahumma barik lana fi syamina wa barik fi yamanina, sampai 3 kali. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan Irak? Kata Nabi malah kemudian menjawab, Irak itu di sana malah akan terjadi huru-hara, kemudian juga berbagai fitnah serta munculnya tanduk setan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita melihat dan menyaksikan betapa kekejian terjadi, yang mana itu adalah di negeri yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, sebagaimana tadi juga didoakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Perhatian Nabi kepada mereka-mereka yaitu Ahlus Syam. Mereka adalah orang-orang yang berada di negeri Syam. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 1, Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya Allah itu memberkahi sekeliling dari Masjid Al-Aqsa. Karena Masjid Al-Aqsa itu bukan hanya satu, para jamaah sekalian. Ada beberapa masjid di situ ya. Jadi bukan hanya satu, akan tetapi komplek ya, komplek Masjid Al-Aqsa, termasuk di situ Quba Sokhroh ya, kemudian Al-Qibli ya, kemudian yang lainnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka tentunya di dalam hal ini kita merealisasikan, kita telah mewujudkan dari apa yang telah dinasihatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
kepada kita sehingga Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Meskipun dalam kenyataannya atau di dalam perwujudannya seolah-olah ini sangat sulit sekali. Apalagi mungkin mereka-mereka yang terasa asing oleh kita. Hanya karena ikatan iman, karena memang hati kita saling bertautan, hati kita saling mengikat satu sama lain. Nah, itu semuanya akan menjadikan diri kita sudah terbiasa. Meskipun mungkin itu tadi kita kenal aja tidak misalkan. Ya minimal dengan saudara kita di sekeliling ini. Maka ketika mereka membutuhkan, segera, jangan kemudian kita tunda-tunda. Atau kalaupun tidak berbicara, tapi kita tahu kondisinya sangat membutuhkan uluran tangan kita, maka kita harus selalu memberikan bantuannya tadi. Maka tentunya diucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum bagi kita yang selalu peka dengan keadaan saudaranya. Selalu oleh Allah Subhanahu wa taala diketuk hatinya, kemudian dia langsung merespon setiap apa yang menjadi kesulitan dan kesusahan bagi saudara dan saudarinya. Ini adalah harga keimanan para jamaah sekalian. Tentunya kalau hanya terikat dengan satu hal yang sifatnya ukhuwah duniawiyah ya, bisa jadi itu semuanya tidak akan bisa terrealisasi dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi karena ukhuwah imaniyah ini sangat kuat sekali, Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka-mereka yang bersaudara karena iman, bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya dibuat mudah. Kalaupun mungkin bagi kita baru mengenal misalkan, maka tentunya dengan itu kita mulai belajar, kita mulai berproses di dalamnya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka salah satunya ya di antara bentuk perhatian kepada saudara kita adalah juga termasuknya menutup aib saudaranya. Bahkan mungkin banyak sekali terjadi ya di kalangan kaum muslimin kurang bisa menjaga aib saudaranya sendiri. Ketika ada satu mungkin kesalahan, kemudian diumbar kemana-mana. Nah, ini adalah sikap kita yang perlu kita perbaiki. Padahal dia adalah saudara seiman kita. Padahal dia juga adalah cerminan diri kita juga termasuknya. Karena apa? Karena memang dia adalah saudara, berarti kan memang ada hubungannya dengan diri kita. Nah, maka sebisa apapun ya, pokoknya dengan serapat-rapat harus kita menutup setiap apa-apa yang menjadi sebuah aib bagi saudara kita. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yasturu abdun abdan, tidaklah seorang hamba menutup aib seorang hamba yang lain fid dunya, ketika dia hidup di dunia, illa satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutupnya pada hari kiamat. Yang pada hari kiamat ini para jamaah sekalian, semua aib akan dibongkar oleh Allah, kecuali yang Allah kehendaki ditutup tadi, karena dia berusaha menutup aib saudaranya. Bahkan kembali lagi mungkin bisa jadi banyak sekali yang kurang memberikan pandangan atau mungkin kurang memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita yang di sana. Ada juga dari kalangan cerdik cendekia, mereka malah mengatakan bahwa saudara-saudara kita yang berada di Palestina, pejuang-pejuang yang memperjuangkan tanah kelahirannya, pejuang-pejuang yang memperjuangkan Al-Aqsa sebagai kiblat pertama kaum muslimin, dan di situ ada syiar Islam yang paling besar termasuknya, itu adalah mereka orang-orang yang tidak punya iman. Padahal saya membaca di dalam tulisannya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid bahwa orang-orang ahli Syam ya, atau penduduk Syam itu mereka adalah orang yang paling kuat imannya. Mereka adalah benteng terakhir ya. Di sana di Syam itu sebagai benteng terakhir keimanan. Dan kata Nabi, keimanan itu ada di negeri Syam. Ketika negeri-negeri Arab itu nanti bisa jadi bahkan banyak yang murtad, atau mungkin negeri-negeri Arab itu banyak yang terlena dengan dunia, sedangkan negeri Syam itu adalah negeri yang penuh atau diselimuti dengan yang namanya keimanan. Luar biasa sekali. Nah, maka kalau ada fitnah yang seperti itu, kita bisa menepis. Karena apa? Karena itu semuanya adalah kebohongan, bahwasanya mereka-mereka ini adalah ahlul iman.
mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sangat teguh keimanannya, bahkan sampai ada yang membahasakan kalau misalkan kami diusir, terus bagaimana dengan nasib Al-Aqsa? Bagaimana dengan nasib dari apa yang menjadi simbol kaum muslimin seluruh dunia? Sudah biarkan, kalian silahkan dengan dunia kalian masing-masing, dan kami mewakili kalian semuanya untuk menjaga apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala di bumi yang diberkahi ini. Coba bayangkan. Mereka ini pemberani. Orang-orang Syam itu pemberani. Maka jangan sampai kemudian kita malah menuduh mereka, bahkan dituduh Rafidhah lah, dituduh Syiah lah, dituduh mereka ini adalah orang-orang yang tidak memiliki iman. Banyak sekali saya baca, ya Allah, kok tega-teganya gitu ya. Secara kemanusiaan saja kita sudah sangat sudah benar-benar kita harus punya rasa kemanusiaan. Ibaratnya kita jangan sampai kemudian mengatakan bahwasanya mereka-mereka ini adalah hanya korban politik gitu ya. Bahasanya seperti itu. Akan tetapi jelas itu semuanya adalah pertentangan antara hak dengan batil ya. Nah, kemudian kalau kita tarik kepada negeri kita, maka bisa jadi terus-terusan perseteruan, terus-terusan pertikaian, sedikit masalah bisa menjadi besar, sedikit persoalan dibesar-besarkan kemudian dikompor-kompori. Karena apa? Tadi kurang bisa menjaga aib saudaranya. Sehingga satu sama lain saling tuduh, satu sama lain saling membenci. Karena apa? Ya itu tadi. Padahal yang sebenarnya aib tersebut harusnya dijaga, ditutup rapat-rapat, malah kemudian diumbar atau disampaikan di khalayak umum. Oh, ini gini. Padahal sebenarnya setiap kita juga memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Maka tentunya mukmin yang baik, mukmin yang bijak adalah dia selalu bisa menjaga setiap rahasia yang memang di situ harus dijaga. Karena apa? Karena memang tidak semuanya di dalam dinul Islam ini itu harus disampaikan. Ada juga hal-hal yang memang harus dirahasiakan. Artinya itu tadi. Termasuk adalah kita sudah meyakini, memahami bahwasanya saudara kita ini mungkin ya tidak lepas dari yang namanya aib, tidak lepas dari yang namanya kekurangan. Nah, maka sebisa mungkin kita harus menjaganya, bukan malah diumbar dan kemudian bahkan disebar-sebarkan kemana-mana sehingga mempengaruhi yang lain untuk tidak mendekati kepada siapapun mungkin yang di situ dituduh, misalkan seperti itu ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah poin penting bagi kita semuanya agar tentunya persaudaraan kita itu betul-betul bisa selaras dengan apa yang memang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Hujurat, bahwasanya orang-orang beriman itu bersaudara. Sehingga kita memantaskan diri sebagai orang-orang yang beriman. Jangan sampai kemudian kita mengaku beriman, akan tetapi sifat-sifat karakter orang-orang beriman tidak terwariskan di dalam diri kita. Selanjutnya, yang kelima adalah ta'awun. Nah, ini juga tidak kalah penting. Di dalam bersaudara kita juga sangat penting sekali untuk saling tolong-menolong. Karena apa? Karena tentunya kita juga butuh pertolongan. Mungkin iya kita selamanya, tidak selamanya lah ya, bahkan mungkin selama ini kita banyak membantu, kita banyak menolong, dan bahkan mungkin banyak sekali dibutuhkan. Akan tetapi ingat, suatu saat, suatu ketika kita pasti akan membutuhkan pertolongan orang lain. Karena memang apa? Kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya itu terbatas. Kekuatan secara maksimal dan paripurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan kita ini diberi kemampuan yang terbatas sehingga difitrahkan untuk hidup bersama. Untuk apa? Untuk saling mengisi, untuk saling membantu. Yang mana saling menolong merupakan buah dari sikap saling memperhatikan. Jadi ada hubungannya dengan yang kemarin ya. Kita tafahum, saling memahami, kemudian saling memperhatikan, itu akan timbul buahnya, yaitu saling tolong menolong. Kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa. Ini adalah sebuah kewajiban kita para jamaah sekalian. Saling tolong menolong di atas kebaikan, kalaupun mungkin apa yang kita ajak itu seolah-olah akan ditolak nantinya.
Jadi jangan kemudian kita bertahan, waduh, saya kalau ngajak kebaikan kira-kira gimana ya? Masih berpikir gitu ya. Artinya kita jangan kemudian banyak berpikir, akan tetapi kita bertindak tapi sesuai dengan ukurannya. Ini teman saya ini kira-kira kalau saya sampaikan seperti ini, misalkan tersinggung atau tidak. Misalkan ya. Atau ketika saya sampaikan seperti ini, kira-kira dia ini mau segera atau tidak gitu ya. Nah, itu kalau itu seperti itu ya berpikir matang boleh. Tapi kalau misalkan berpikirnya, waduh ini kalau saya ini nanti gimana ya, dijauhi atau mungkin yang lainnya, takut dengan bayangan. Padahal kita niatnya adalah ingin menolong. Nah, maka dalam hal ini kita perlu ya betul-betul kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tentunya ketika kita ingin mencoba menolong saudara kita itu benar-benar akan diterima dari pertolongan itu tadi, kemudian akan berbuah juga kebaikan kepada diri kita. Terkadang kita ketika sudah rajin sholat, kemudian juga kita sudah banyak sekali mengenyam ilmu agama, ingin membantu teman kita yang kemudian ingin menyelamatkan mereka ya, yang kalau diibaratkan itu mereka sudah berada di tepian jurang yang mana akan menceburkannya, atau mungkin di tepian jurang yang akan terperosok di dalamnya. Terkadang kita ada rasa tidak enak, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menganjurkan saling tolong menolonglah kalian, yaitu di atas kebenaran, di atas kebaikan, dan juga saling tolong menolonglah kalian di atas sebuah ketakwaan. Maka ya jangan tanggung-tanggung, kecuali mungkin dari tutur kata kita yang banyak menyinggung atau bahkan mungkin tutur kata kita yang banyak menyakiti. Nah, itu ditahan dulu, tapi betul-betul dipikirkan bagaimana caranya saya harus menyelamatkan saudara saya. Artinya saudara di sini paling utama adalah istri, kemudian suami, selanjutnya adalah orang tua, kemudian anak, pokoknya famili yang paling dekat, kemudian baru kepada yang terjauh ya. Jamaah rahimani rahimakumullah, dan jangan sampai tolong menolong di atas keburukan atau bahkan permusuhan. Allah sangat membenci sekali permusuhan. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hamba-hambanya itu sebenarnya bermusuhan. Akan tetapi karena memang Allah sudah memberikan jalan, ini jalan kebenaran, ini jalan kebatilan, dan itu semuanya pasti akan bertentangan, maka tentunya pasti ada yang namanya sebuah permusuhan. Tapi Allah tidak menghendaki sebenarnya adanya sebuah perseteruan tadi. Hanya memang itu semuanya sudah fitrah di dalam kehidupan. Kalau ada yang mengambil kebenaran, pasti musuhnya ada yang namanya keburukan. Atau sebaliknya, yang dia mencoba untuk menjadi orang-orang yang berada di atas keburukan, pasti akan ada yang mengingatkan, yaitu dari kebenaran, dari kebaikan. Adapun bentuk-bentuk ta'awun para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita menolong adalah ta'awun untuk melakukan kebaikan dan ketaatan, dan kemudian juga di dalam hal ini yaitu saling mengingatkan. Maka mengapa kita ini selalu mencoba untuk istiqomah di dalam menyelenggarakan pengajian ya, kalaupun mungkin ya apa adanya seperti ini, karena apa? Karena ini adalah bentuk kepedulian. Ini adalah bentuk kepedulian kita sesama kita semuanya, yang satu peduli untuk menyampaikan ilmu, yang satu peduli untuk mendengarkan dan kemudian mengamalkan. Ini semuanya kalau misalkan ini tidak ada timbal baliknya, ya tentunya akan terasa juga hambar ya. Maka ta'awun melakukan kebaikan dan ketaatan itu harus selalu digalakan. Kalaupun mungkin kenyataannya memang pahit misalkan. Kalaupun mungkin di dalam kenyataannya kita ini banyak sekali menemui halang dan rintangan. Menemui onak dan durinya. Itu banyak sekali penghalang-penghalangnya. Entah itu mungkin bisa jadi dari hawa nafsu sendiri, atau mungkin dari eksternal, dari orang lain misalkan. Padahal sebenarnya mau mengajak kepada kebaikan, tapi karena sudah terhasut misalkan, ya sudah, itu semuanya sudah menjadi tabiat ya. Kalau sudah seperti itu, akhirnya kemudian orang juga akan mikir-mikir, ini pengajian ini nih kemana sih gitu, larinya gitu. Kita ini kalau diajak ngaji ini jadi apa, nanti tahu-tahu jadi kelompok sesat, bisa jadi seperti itu. Karena apa? Ya ini tadi. Makanya tetap untuk kita selalu saling mengingatkan, saling menolong, saling membantu di atas kebaikan dan juga ketaatan.
Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menegaskan dalam surah Al-Asr, wal asri, yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu pasti di atas kerugian. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengecualikan illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Para jamaah sekalian, manusia itu semuanya sejatinya mereka ini adalah orang-orang rugi. Ruginya seperti apa? Yaitu tadi, kecuali kalau dia beriman, wa amilus sholihat, dalam imannya itu dia mengamalkan amal-amal kebaikan, wa tawasau bil haq, saling menasihati, saling berwasiat di atas kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan juga saling berwasiat di atas kesabaran. Itulah yang beruntung. Ketika mayoritas manusia dianggap merugi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada segelintir manusia yang akan beruntung. Siapa mereka? Beriman, beramal soleh, saling berwasiat di atas kebenaran dan juga di atas kesabaran. Karena apa? Kebenaran itu perlu disabari. Kebenaran yang kita ikuti, para jamaah sekalian, kebenaran yang kita pijaki, yang kita benar-benar berpijak di atasnya, itu perlu kita ada yang namanya sifat sabar di dalamnya. Kalau tidak bersabar ya tentunya juga akan terlepas juga ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya adalah ta'awun dalam meninggalkan perbuatan yang mungkar. Jadi saling tolong menolong juga termasuk untuk mencegah kemungkaran. Karena apa? Kalau tidak ada dalam kehidupan seorang muslim, di kehidupan orang beriman, itu amar ma'ruf nahi mungkar, maka masyarakat pasti akan rusak. Itu bisa dijamin. Karena apa? Manusia cenderung dengan hawa nafsunya. Manusia cenderung dengan bujuk rayu dan juga rayuan dari setan maupun iblis dan juga bala tentaranya. Maka ketika adanya syariat amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, kemudian nahyu mungkar, mencegah dari sebuah kemungkaran, supaya apa? Supaya tadi saudaranya bisa terselamatkan. Ketika diri kita sudah selamat dari yang namanya kobaran api neraka atau jilatan api neraka, naudzubillah min dzalik ya, maka tentunya kita perlu juga menyelamatkan saudara kita. Kita perlu menyelamatkan keluarga kita terutama. Allah juga berfirman dalam surat At-Tahrim di ayat yang ke-6, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum naro, dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, menjaga keluarga, menjaga kita, kemudian menjaga keluarga kita dari api neraka, itu adalah salah satu bentuknya mencegah kemungkaran yang terjadi di dalam keluarga kita maupun di dalam lingkup di daerah kita atau mungkin di sekeliling kita. Ini yang perlu kita pahami. Ketika ada kemungkaran kemudian dibiarkan, maka tentunya itu akan merajalela, akan menjangkit kemana-mana, dan juga kita juga akan mendapatkan akibatnya. Jadi jangan kemudian kita menganggap ketika ada kemungkaran, misalkan dibiarkan saja, kita juga akan santai-santai saja. Misalkan ada kumpul kebo, ada tempat perjudian, ya, ada juga di dalamnya bisa jadi judi ayam, atau mungkin bisa jadi judi yang memang perjudian kelas kakap misalkan, atau mungkin di situ ada pusat yang namanya penjualan khomer misalkan. Nah ini kan jadi sebuah tempat kemungkaran itu. Maka tentunya kita itu ya sangat perlu sekali. Dulu di zaman Nabi SAW ya, di zaman para sahabat, ada yang namanya sahabat ya. Jadi sahabat ini hobi banget minum khomer. Padahal dia adalah seorang sahabat ya. Abu Mihjan namanya. Tapi dia kalau diajak jihad, kalau diajak perang, paling duluan. Dan juga paling hebat juga di dalam pertarungan. Dia petempur lah pokoknya. Tapi senangnya minum khomer, Pak. Maka ketika dia minum khomer sama Nabi, ya mau nggak mau harus dicambuk, dipenjara. Karena apa? Karena tadi itu adalah sebuah kemungkaran yang harus dicegah. Bahaya kalau seperti itu. Dan termasuk alat yang untuk mencegah kemungkaran tiada lain adalah sholat. Salah satunya kalau kita ingin mencegah kemungkaran dari diri kita pribadi, belum kepada orang lain, adalah dengan mendirikan sholat. Aqimis sholata, ya, dirikanlah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu bisa mencegah dari perbuatan fahsya, pemburukan dan juga kemungkaran. Ketika kemungkaran sudah bisa kita tahan, artinya kemungkaran sudah bisa kita tinggalkan,
Makanya Nabi dalam hadis riwayat Muslim beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapapun di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah cegah dengan tangannya. Bukan dengan tangannya itu digenggam dipukulkan, bukan. Akan tetapi diajak, dirangkul. Ada teman kita yang masih minum khamar, ada teman kita yang masih hobi judi online. Sekarang ini para jamaah sekalian, judi online mulai marak. Kita nggak bisa melihat karena apa? Semuanya melalui handphone, melalui jalur online. Kita nggak tahu, kalau dulu mungkin geplak-geplek, gaple atau mungkin roman atau apa gitu ya. Kalau sekarang kan judinya pakai online, melalui HP masing-masing, nggak tahu seperti apa. Atau mungkin maraknya pinjol ya, pinjaman online juga. Nanti ujung-ujungnya akan meresahkan tetangga kanan kiri sekeliling yang ada, atau bahkan mungkin bisa merugikan kepada masyarakat di sekitar. Karena apa? Karena ulahnya tadi. Maka kita mencoba untuk mencegah kemungkaran tadi. Fa illam yastati fa bilisanihi. Maka kalau tidak mampu dengan lisannya. Untuk apa kita ngaji? Maka ini adalah bagian dari nahyu mungkar, mencegah kemungkaran dengan lisan. Kita ingatkan bahwasanya salah satu bentuk perbuatan kemungkaran adalah meninggalkan sholat. Salah satu perbuatan kemungkaran itu tadi berzina, berjudi, minum khamar, kemudian apalagi? Ya, perbuatan syirik ya. Banyak sekali kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah kita. Terkadang mungkin kita masih cuek. Terkadang mungkin kita masih belum tanggap dengan bahwa hal tersebut adalah sebuah kemungkaran sebenarnya. Maka tentunya dengan ilmu yang kita miliki sedikit demi sedikit, minimal dari keluarga kita para jamaah sekalian. Minimal adalah dari lingkup keluarga kita, kemudian nanti bisa melebar, kita melebarkan sayap yaitu kepada tetangga kanan kiri, juga kepada masyarakat secara luas ya. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan. Sampai detik ini kita belum dihujani dengan hujan yang deras ya. Ini bisa jadi karena apa? Ada kemungkaran yang memang belum dilihat mungkin, atau mungkin dilihat tapi dibiarkan. Ya entah apa, makanya kita harus bukan kemudian juga memata-matai, tidak, akan tetapi ketika melihat kemungkaran kita berusaha untuk mencegahnya. Termasuk dalam diri kita pribadi. Ketika itu kemungkaran yang kita lakukan, salah satunya tadi adalah meninggalkan sholat dengan sengaja, itu adalah kemungkaran yang besar itu. Itu adalah kezaliman yang besar. Maka ini juga akan menahan barokah, akan menahan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun, karena air hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita misalkan sekarang kebalikan ya, kepada mereka-mereka mungkin ketika hujan deras ya turun, kemudian ada hajatan bisa disarang, kalau bahasa kita ya, disarang itu dialihkan kemana? Sekarang kita tantang, bisa nggak menurunkan hujan? Nah itu, sekarang kita tantang. Yang suka mengalih-alihkan air hujan karena ada hajatan mungkin, atau mungkin ada keperluan sehingga hujannya dialihkan ke daerah lain, sekarang bisa atau tidak menurunkan hujan? Ditantang. Kalau dulu mungkin jampi-jampinya ABC, kemudian sekarang coba bagaimana caranya menurunkan hujan? Kalau mungkin memang bisa ya dalam hal itu. Maka tentunya kalau kita ini adalah hamba-hamba yang beriman, ingat dengan kemungkaran yang terjadi di dalam diri kita, atau mungkin ingat dengan kemungkaran yang terjadi di sekitar kita. Oh bisa jadi itu. Allah belum mau. Bukan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mau ya. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Akan tetapi nanti dulu kalau kemudian dia belum sadar ya, penduduk negeri itu belum mau beriman, sudah beriman tapi ternyata dia lalai dengan kemungkaran yang ada di sekitarnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan akan menahan curah hujan. Nah, kita semuanya perlu untuk bermuhasabah, perlu untuk introspeksi. Bisa jadi itu semuanya adalah karena apa? Kemungkaran yang kemudian tidak dicegah ya. Fa in lam yastati fa biqalbihi, kalau sampai nggak bisa juga dengan perbuatan diajak kok belum berani, malu, kemudian dengan lisan kita juga sulit kata-kata itu akan keluar kepada saudara dan saudari kita, maka ingkari dengan hati. Jangan sampai tidak mengingkari dengan hati para jamaah sekalian. Karena apa? Bahaya kalau kemudian kemungkaran minimal tidak diingkari dengan hati, kita bisa terperosok ke dalam yaitu tadi perbuatan mungkar tersebut. Maka salah satu dari ukhuwah Islamiyah itu di dalamnya adalah
kita selalu mencoba untuk menolong di dalam meninggalkan yang namanya kemungkaran. Dan juga ta'awun, yaitu untuk mendorong manusia agar mendapat hidayah. Nah, ini juga adalah sangat penting sekali ya. Jadi rajinnya kita ibadah, ini bukan hanya untuk diri kita pribadi. Makanya banyak sekarang ini kalau kita coba cari-carilah ya, atau mungkin kita persentase misalkan. Mereka yang sudah hijrah, mereka yang sudah ngaji, mereka yang sudah beragamanya dengan baik, itu banyak. Artinya dalam kata lain berarti orang soleh. Orang soleh itu banyak para jamaah sekalian. Akan tetapi yang masolih, orang soleh untuk dirinya pribadi dan soleh untuk orang lain masih sedikit, masih minim sekali. Kita butuh kader. Kader itu tidak harus muda, kader itu tidak harus cerdas, kader itu tidak harus mereka dari kalangan bangsawan. Akan tetapi pribadi-pribadi kita memantaskan diri sebagai orang yang soleh dan masoleh. Itu penting. Karena apa? Karena memang ya kita butuh juga dengan bagaimana ketika kita menyampaikan kebaikan dan kemudian kita juga akan mendapatkan kebaikan yang serupa. Dan terakhir adalah tanasur. Tanasur ini apa? Ini sama dengan ta'awun tapi lebih dalam. Kalau ta'awun tadi saling menolong, kemudian kalau tanasur itu lebih dalam lagi. Saling tolong menolong tapi lebih mendalam lagi. Menyelamatkan saudaranya dari cengkraman setan dan belitan syahwatnya. Apalagi di keluarga kita misalkan. Di keluarga kita masih ada yang belum mau sholat misalkan, atau mungkin belum mau melaksanakan syariat. Ini tantangan bagi kita semuanya. Nah, bagaimana caranya? Kita harus memiliki sifat tanasur. Karena apa? Ini dalam sekali. Ini maknanya sangat dalam sekali. Kalau kita misalkan tidak peduli dengan hal tersebut, maka khawatir nanti kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menolongnya baik saat ia dizolimi maupun dalam keadaan menzolimi. Sehingga para sahabat ini bingung. Ya Rasulullah, kami ya ansuruhu idza kana mazluman. Kami pasti akan menolong orang-orang yang terzolimi. Wa kaifa idza kana zaliman kaifa ansuruhu? Lalu kalau dia dalam keadaan zolim, bagaimana caranya saya untuk menolongnya? Orang zolim kok ditolong? Maka kata Nabi, cegah dia dari kezoliman, itu adalah bagian dari menolong mereka atau menolong saudaramu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah poin-poin di dalam tahapan-tahapan kita berukhuwah Islamiyah atau dalam tahapan kita menjalin persaudaraan yang semuanya ini adalah diharapkan ya, kemudian dihadapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah kita berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap jalinan persaudaraan kita. Mudah-mudahan akan semakin menguatkan. Mudah-mudahan juga akan semakin memberikan kelapangan kepada hati kita bahwa kita semuanya adalah insan yang bersaudara, kita semuanya adalah hamba-hamba yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Insyaallah di pekan yang akan datang kita akan membahas hak-hak ukhuwah Islamiyah. Hak-hak ukhuwah Islamiyah itu apa saja? Ternyata kita semuanya punya hak dan juga punya kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Demikian apa yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية